Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai hipersensitivitas tipe 1 dan tipe 2. Dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu hipersensitivitas tipe 1 atau yang disebut sebagai immediate. Hipersensitivitas segera atau tipe 1 adalah reaksi imunologi yang terjadi secara cepat, terjadi pada individu yang telah peka sebelumnya. Hal ini dipicu oleh pengikatan antigen terhadap antibodi IgE pada permukaan sel mast. Hipersensitivitas segera dapat terjadi sebagai gangguan sistemik atau sebagai reaksi lokal. Reaksi sistemik paling sering melalui injeksi, yaitu dengan antigen masuk ke individu yang peka. Namun, antigen juga bisa masuk melalui konsumsi makanan. Terkadang, dalam beberapa menit, pasien mengalami shock yang bisa berakibat fatal. Reaksi lokal beragam dan bervariasi tergantung tempat masuknya alergen. Mekanisme reaksi hipersensitivitas tipe 1, alergen langsung melekat atau terikat pada IgE yang berada di permukaan sel mast atau basofil, di mana sebelumnya penderita telah terpapar alergen sehingga IgE telah terbentuk. Ikatan antara alergen dengan IgE akan menyebabkan keluarnya mediator-mediator kimia seperti histamin dan leukotrin. Masih dalam mekanisme reaksi hipersensitivitas tipe 1, alergen atau eksogen non-spesifik seperti asap, sulfur dioksida, obat yang masuk melalui jalan napas akan menyebabkan saluran bronkus yang sebelumnya masih baik menjadi meradang. Alergen diikat oleh IgE pada sel mast dan menyebabkan sel yang berada di bronkus mengeluarkan mediator kimia atau sitokin sebagai respon terhadap alergen. Sitokin ini akan mengakibatkan sekresi mukus sehingga sesak nafas. Gejala klinis yang dapat ditemukan pada alergi tipe ini antara lain rinitis atau bersin-bersin pilek, sesak nafas atau hipersekresi sekret, oedem dan kemerahan atau menyebabkan inflamasi, kejang atau spasme otot polos yang ditemukan pada anafilaktik shock. Hipersensitivitas tipe 2, antibody mediated cytotoxicity atau IgG. Hipersensitivitas tipe 2. Reaksi alergi tipe 2 merupakan reaksi yang menyebabkan kerusakan pada sel tubuh oleh karena antibodi melawan atau menyerang secara langsung antigen yang berada pada permukaan sel. Antibodi yang berperan biasanya IgG. Yang selanjutnya ada mekanisme reaksi hipersensitivitas tipe 2. Pada gambar reaksi alergi tipe 2, reaksi ini melibatkan K-sel atau makrofag. Alergen akan diikat antibodi yang berada di permukaan sel makrofag atau K-sel membentuk antigen antibodi kompleks. Kompleks ini akan menyebabkan aktifnya komplement C2, C9 yang kemudian akan mengakibatkan kerusakan. Kemudian ada mekanisme respon alergi pada anemia hemolitik. Pada mekanisme reaksi ini, alergen yaitu makanan akan diikat antibodi yang berada di permukaan K-sel dan akan melekat pada permukaan sel darah merah. Kompleks ini mengaktifkan komplement yang berakibat hancurnya sel darah merah. Penyebab reaksi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada skin kontak. Ada racun tanaman, bulu hewan, serbuk tanaman. Yang kedua ada injection, ada obat-obatan dan sengatan lebah. Yang ketiga ada ingestion, ada kacang-kacangan, obat-obatan. Yang terakhir ada inhalation, ada serbuk tanaman, debu, jamur dan lumut, dan bulu hewan. Selanjutnya di sini ada contoh dari penyakit hipersensitivitas. Untuk hipersensitivitas tipe pertama itu dia ada contoh penyakitnya konjungtivitis, asma, rinitis, dan
dan anaphylactic shock. Sedangkan untuk hipersensitivitas tipe 2, dia ada Goodpasture atau perdarahan paru, anemia, dan myasthenia gravis atau disingkatnya MG. Dan kemudian yang ketiga ada imun hemolitik atau anemia hemolitik. Kemudian yang keempatnya imun trombositopenia purpura, dan yang terakhir tirotosikosis atau Graves disease. Kemudian terapi farmakologi yang pertama ada adrenergik, yang termasuk obat-obat adrenergik adalah 1. Katelogamin, yaitu ada epinefrin, isoetarin, isoproterenol, mitolterol. Kemudian yang kedua ada non-katelomin, ada efedrin, albuterol, metaproterenol, salmeterol, terabutalin, pributerol, dan procaterol, dan fenoterol. Yang kedua ada antihistamin, yaitu obat. Terapi farmakologi seperti kromolin sodium adalah garam disodium 1,3 bis 2-hidroksipropan yang merupakan zat analog kimia obat kelin yang mempunyai sifat merelaksasi otot polos. Obat ini tidak mempunyai sifat bronkadilator karena obat ini tidak efektif untuk pengobatan asma akut. Kromolin yang paling bermanfaat pada asma alergi atau intrinsik. Yang keempat ada kortikosteroid, yaitu obat yang paling kuat yang tersedia untuk pengobatan alergi. Beberapa pengaruh predison nyata dalam 2 jam sesudah pemberian per oral atau intravena, yaitu penurunan eosinophil serta limfosit primer. Steroid topikal ini juga mempunyai pengaruh lokal langsung yang meliputi pengurangan radang, edema, produksi mukus, permeabilitas vaskuler, dan kadar IgE pada mukosa. Sekian materi yang bisa kelompok 3 paparkan tentang hipersensitivitas tipe 1 dan 2. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.